Selamat pagi anak ibu semuanya, apa kabarnya nak? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat anak ibu ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita mau belajar ya bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu ya, Ibu tetap mengingatkan kita harus menjaga kebersihan kita ya, terutama ya tangan harus dicuci bersih ya. Kalau keluar pakai masker dan tetap harus menjaga jarak dengan orang lain. Nah, Nana Ibu, ya kita bisa buka buku halaman 60 ya. Nah, sebelum kita masuk bahasa Indonesia, kemarin kita belajar apa ya? Coba si Desi. Iya, PJOK. Nah, apa yang kita pelajari kemarin pelajarannya Desi? Iya, gerakan tarik menarik. Bagus, ya. Nah, Ibu mau tanya dulu si Marcelo. Gerakan tarik menarik dilakukan berapa orang Marcelo? Iya, bagus, 2 orang. Nah, Ibu senang ternyata anak-anak Ibu ya sudah mengerti apa yang Ibu terangkan kemarin. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita perhatikan kegiatan persiapan menulis. Ya. Nah, coba kita perhatikan dulu ya. Apa saja persiapan menulis itu? Yuk. Nah, ya. Sebelum menulis, kamu melakukan persiapan, ya. Nah, ada beberapa persiapan menulis yang baik. Pertama, duduk dengan posisi tegak. Nah, duduk posisi tegak maksudnya tubuh itu lurus, ya. Yang kedua, peganglah pensil dengan benar, ya. Peganglah pensil dengan benar. Nah, pensilnya dipegang dengan benar. Maksudnya ya nak ya. Nih. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, letakkan buku di depanmu. Nah, pada saat ini kamu sudah meletakkan buku di depanmu kan nak? Nah, jarak antara buku dan mata tidak terlalu dekat. Ya. Itu maksudnya saat membaca atau menulis. Kemudian jarak antara buku dan mata 30 cm atau 2 jengkal. 2 jengkal maksudnya gini ya. 1, 2. Ini 1. Ini 2 ya. 2 jengkal ya. Nah, menulis dengan jarak dekat dapat membuat mata sakit ya. Nah, yang keempat, carilah tempat terang untuk menulis. Nah, anak-anak Ibu ya. Kalau kita belajar, jangan di tempat yang gelap anak Ibu ya. Kita harus mencari tempat yang terang agar kita bisa menulis dan membaca. Kemudian tulislah dengan rapi. Nah, apa yang disuruh Bu Guru, kamu tulislah dengan rapi. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi gambar ini ya. Contoh sikap menulis yang benar. Nih, yang pertama ya. Saat duduk posisi badan harus tegak lurus. Ini dia, tegak lurus dia. Oke. Terus yang kedua, ini. Nah, pensil diletakkan di antara ibu jari dan telunjuk. Ini ibu jari, ini telunjuk. Berarti di tengah-tengahnya ini. Pensilnya diletakkan anak ibu ya. Oke, yang tadi ya tahapnya ya. Yang ketiga, perhatikan ya. Posisi duduk yang benar waktu menulis ini dia. Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Ini dia. Nih ya. Posisi duduk yang benar waktu menulis. Nih, badannya tegak lurus ini. Ini contoh nih. Nah, ini sini. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, yang terakhir kita perhatikan lagi. Ini lagi ngapain mereka ini? Siapa yang bisa? Waduh, semuanya bisa. Iya, lagi membaca. Nah, kita perhatikan ya. Posisi duduk yang benar waktu membaca ya. Mata terlalu dekat dengan buku. Ini dia. Tadi yang Ibu bilang tadi matanya ya. Dengan ini mata dengan buku ya harus jaraknya 30 cm atau 2 jengkal. Itu maksudnya naik ya. Supaya pada saat membaca atau menulis
mata kita tidak rusak. Ya, paham ya ini ya contoh sikap menulis yang benar. Nah, sekarang ini gambar memegang pensil yang salah. Ini nggak perlu ditiru anak ibu ya. Ini bagaimana bisa menulis kalau begini megangnya kan? Nah, ini salah. Ini juga ini salah. Ya. Nah, kita perhatikan lagi gambar duduk yang salah. Ini. Ya. Ini tidak boleh ditiru cara duduknya ini. Ini juga. Ya. Kemudian ini kenapa ini nggak boleh ditiru ya? Karena dia tidak tegak ini. Nah, agak bungkuk dia sedikit kan. Nah, apalagi nih. Nah, ini. Nih, lama-lama kalau kita sering ya membaca duduknya begini, punggung kita ini jadi bungkuk dia nih, ya. Paham anak ibu ya? Nah, dia lagi coba kita perhatikan ya. Gambar posisi duduk yang salah saat menulis ini tengok ini ha. Ini jadi bengkok dia gini ya. Ini nggak boleh ditiru. Ini juga ya. Nah, ini apalagi ini lah ibu ya. Nih ya. Tengok ini badannya, ini ha. Bungkuk dia ini udah. Ya, sakit lagi dagunya ini kan. Ini tidak boleh ditiru. Nih, gambar posisi duduk saat ini, gambar posisi duduk yang salah saat membaca. Ini dia, ini terlalu dekat dia membaca. Duduknya pun apa ini nak? Iya, kurang benar ini. Tengok badannya terlalu bungkuk, ya kan? Nah, ini lagi. Ini terlalu dekat dia membacanya. Ini lagi, ya. Ini semua yang ibu terangkan yang terakhir ini itu tidak boleh ditiru, anak ibu ya. Nah, kalau kita membaca, menulis, duduklah dengan tegak. Sudah. Kita harus ya membaca itu buku dengan mata kita ini harus ada jaraknya 30 cm atau 2 jengkal. Paham anak ibu ya? Nah, biasakanlah duduk dengan benar di rumah saat belajar ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ya ini PPKN, kegemaran, ya kegemaran judulnya. Nah, apa itu kegemaran? Kegemaran adalah sesuatu yang disukai seseorang dan senang untuk melakukannya. Kegemaran sama dengan kesukaan ya, Ibu ya. Nah, kebersamaan dalam keluarga sangat menyenangkan. Contoh, keluarga Udin gemar menggambar, ya. Ayah gemar menggambar gedung. Ibu gemar menggambar pemandangan. Udin gemar menggambar mobil. Kegemaran setiap anggota keluarganya berbeda-beda, ya. Kenapa berbeda-beda? Karena ayahnya suka gambar gedung, ibunya suka gambar pemandangan, Udinnya suka menggambar, gambar mobil. Berarti kegemaran, ya setiap anggota keluarganya itu berbeda-beda. Nah, meskipun berbeda kegemaran, kita harus saling menghargai. Ya. Kita harus saling menghargai gambar setiap anggota keluarga kita, Ibu ya. Nah, kita harus menghargai gambar orang lain juga. Ya. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Nah, kalau udah rukun senang ya, Ibu ya. Nah, harus kita menghargai dan harus bertoleransi satu dengan yang lainnya agar tercipta kehidupan berkeluarga yang harmonis. Nah, kalau udah harmonis udah enak Ibu ya. Senang kan? Merasa senang ya? Nah, 4 manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga. Manfaatnya ya, 1. Belajar mengenal karakteristik seseorang, ya. Yang kedua, belajar sikap toleransi akan perbedaan, jadi saling menghargai ya. Ketiga, belajar menghargai dan menerima perbedaan, ya. Keempat, belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan. Itulah manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga ya anak ibu. Nah sekarang kita perhatikan ya gambar kegemaran setiap anggota keluarga di rumah. Nih mereka ini lagi gotong royong ya membersihkan rumah. Nah tengok ayahnya mencet,
Ya. Terus ibunya ngapain ini? Ya mengepel, bagus. Ini anaknya ngapain? Siapa yang bisa? Saul? Iya, lagi melap meja ya. Beda-beda kegiatannya anak ibu ya. Nah, yang ini juga lagi ya. Nah, ini kegemaran mereka berbeda-beda. Coba perhatikan. Ibunya ya, baca buku, mungkin judulnya ini beda dengan yang dibaca anaknya. Ya kan? Kemudian ayahnya lagi ngapain? Ya, pegang laptop. Nah, kakaknya juga membaca, tapi bacaan yang mereka pegang ini masing-masing bukunya itu, ya, judulnya berbeda-beda, ya. Nah, ini lagi, ya, ini kesukaan keluarganya juga berbeda. Coba, ayahnya ini suka baca koran ya, ini koran. Ibunya ini ya membaca, ya, baca majalah. Nih, anaknya yang perempuan suka nyanyi, ya kan? Terus yang laki-laki suka main gitar. Nah, ya, ke kegemaran mereka itu berbeda-beda atau kesukaannya berbeda-beda, tapi mereka tetap harus saling menghargai, ya. Nah, ini juga mereka ini, ya. Ini mereka berkumpul. Ya, mereka ini lagi ngapain? Ya, lagi baca buku, ya. Nah, buku bacaannya ini juga berbeda-beda ya, judul yang dibacanya. Ya, anak ibu ya. Nah, sekarang ibu mau kasih latihan bahasa Indonesianya, ya. Nih, amati gambar di bawah ini yang pertama. Nih, pilih gambar sikap duduk yang benar. Nah, dalam mengerjakan latihan ini, kamu perhatikan ada berapa di sini sikap duduk yang benar. Sudah? Kamu perhatikan dan amati gambarnya ini. Yang mana yang benar di sini gambarnya. Ya. Bisa kamu perhatikan. Ini bukan hanya satu, coba diperhatikan nanti anak ibu ya. Pilih dua, bisa kamu pilih dari sini, ya kan? Nah, yang kedua, pilihlah gambar sikap membaca yang benar. Tengok dulu membaca yang benar yang mana ini. Ya. Oke. A, B, C, D. Nah, pilih membaca yang benar yang mana. Ya, bisa kamu tulis nanti ini di buku latihan. Ya, jawabannya aja anak ibu ya. Nah, ini juga. Yang bagian kedua, isilah titik-titik di bawah ini. 1. Menulis terlalu dekat, titik-titik dapat merusak mata. Ya. Menulis terlalu titik-titik dapat merusak mata. Ya. Yang kedua, kita sebaiknya membaca di tempat yang titik-titik agar tulisan mudah dibaca. Di tempat yang bagaimana tadi? 3. Alat yang digunakan untuk menulis adalah, apa yang kau gunakan tadi untuk menulis yang ibu terangkan tadi. 4. Posisi tubuh yang benar saat menulis harus bagaimana duduknya. Ini maksudnya, ya. Inilah soal bahasa Indonesia, ya. Jawabannya aja nanti kamu kerjakan anak ibu ya. Nah, sekarang nih latihan PPKN. Yang pertama yang mau dikerjakan, pilihlah jawaban yang tepat. Di sini pilihan berganda. Nomor 1, menggambar bersama keluarga menumbuhkan rasa apa? Pilih yang A, B atau C dia, ya. Nah, yang kedua, gambar temanmu berbeda dengan gambarmu. Sikapmu sebaiknya bagaimana? Ini dia, mengejek gambarnya, mencoret gambarnya atau memuji gambarnya. Ya, cukup kamu pilih satu. Nah, yang ketiga, saling menghargai akan menciptakan apa? Ya, keributan, kerukunan atau pertengkaran. Nah, yang keempat, kegemaran setiap anggota keluarga adalah yang tadi yang Bu terangkan, A sama, B berbeda-beda, C serupa. Ya. Nah, ini bagian yang kedua PPKN-nya, perhatikan. Nih. Keluarga Nina menggambar benda kesukaannya. Ya. Tulislah benda kesukaan keluarga mereka. Ini yang pertama, si Nina, dia suka gambar apa? Yang ini bisa kamu lihat, ya. Soalnya di halaman 63 kalau kurang terang gambarnya nah Ibu ya. Nah, benda kesukaan Nina ini adalah, coba perhatikan, ini gambar apa benda kesukaannya.
Nih yang kedua, benda kesukaan Ali adalah, kamu lihat gambarnya, benda kesukaannya apa, ya. Nah yang ketiga, nih gambar apa ini? Coba kamu perhatikan. Ya, sini ada ikan. Nih, benda kesukaan ayah adalah gambar apa dia? Nah yang keempat terakhir, ya ibunya lah megang apa ini? Gambar apa? Nah berarti benda kesukaan ibu adalah apa yang ibu sukai. Nah, anak-anak ibu ini, ya, cukup kamu kerjakan latihan-latihan di Indonesia dan PPKN, kamu kerjakan di buku latihan, ya. Jawabannya aja boleh, ya anak ibu ya. Boleh tulis jawabannya aja, boleh ditulis soal baru dijawab. Nggak apa-apa ya anak ibu ya. Oke, paham? Iya. Kalau kurang paham, anak ibu bisa bertanya ya. Oke anak ibu. Nah, sampai di sinilah dulu pelajaran kita hari ini. Besok kita sambung lagi anak ibu ya. Dan harus tetap semangat belajar di rumah. Dan kita tetap juga harus menjaga kesehatan kita anak ibu ya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita pulang ya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, ya sampai inilah pelajaran kita. Besok kita sambung lagi. Bye bye. Selamat siang.